Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Rizal Hamdani, saya siswa kelas 12 di SMK Negeri 4 Malang. Di kesempatan kali ini saya mau menjelaskan mengenai apa itu database dan apa itu ERD. Untuk memahami database dan ERD, kita perlu pahami dulu apa itu data. Jadi data, kalau kita lihat dari definisinya, itu adalah representasi fakta di dunia nyata. Jadi apapun yang kita lihat ataupun baca, itu merupakan sebuah data. Contohnya simpel aja, kalian bisa representasikan sebagai nama misalkan. Nama seseorang merupakan sebuah data. Buku itu punya judul, itu juga data. Terus ada nomor KTP, harga, dokumen, nomor absen, itu juga merupakan sebuah data. Nah, ini beberapa contoh representasi data di dunia nyata. Nah, biasanya data-data ini saling terkait dan bisa kita hubungkan terhadap sesuatu lah. Misalnya data mahasiswa. Seorang mahasiswa pasti punya nama, pasti punya nomor identitas. Mahasiswa juga punya email, jurusan, dan lain-lain juga. Sekarang problemnya adalah bagaimana kita menyimpan dan mengelola data-data ini. Sebelum kita berbicara mengenai database, sebetulnya kita pasti sudah pernah melakukan penyimpanan dan pengelolaan data, walaupun caranya macam-macam. Simpel aja. Misalnya saya mau nyimpan data mahasiswa, saya bisa nyimpan ke dalam file teks saja biasa seperti ini. Kita tulis di notepad, misalnya, ya kita ketik nama mahasiswa atau nomor telepon teman kita. Atau misalkan kita mau nulis pengeluaran kita bulan ini, bisa saja kita tulis di notepad. Itu sudah pengelolaan data dan penyimpanan data yang sangat sederhana. Atau kalau kalian mau sedikit kompleks lagi, kita bisa pakai software yang memang khusus untuk mengelola data. Misalkan kita pakai Microsoft Excel, membuat sebuah spreadsheet. Ini bisa lebih baik lagi mengelola data daripada kita kelola di dalam file teks tadi. Bahkan banyak perusahaan-perusahaan yang mengandalkan pengelolaan datanya menggunakan Excel seperti ini. Jadi sepertinya tidak perlu menggunakan apa yang kita sebut dengan database gitu nantinya. Ya walaupun nanti seiring dengan pertambahan data, seiring dengan waktu berjalan, pasti juga timbul masalah. Ya kalau kita kelola datanya seperti ini. Masalahnya bisa macam-macam, bisa terkait dengan kapasitas, karena semakin lama ukuran file akan semakin membengkak. Lalu ada lagi masalah kecepatan akses, kecepatan mencari, dan sebagainya. Karena semakin banyak datanya, apalagi datanya tidak memiliki aturan yang jelas, itu pasti akan kesulitan. Ada lagi masalah keamanan. Siapa yang bisa mengakses datanya? Lalu apakah datanya dapat dengan mudah dilihat oleh orang lain, dimodifikasi oleh orang lain? Nah, ini ada problem dari sisi keamanan. Ada lagi dari sisi duplikasi. Gimana kalau data yang sudah pernah masuk ke dalam tabelnya itu bisa ditangani nggak? Ini juga jadi problem. Ya, dan masih banyak lagi problem yang bisa muncul ketika kita mengelola datanya seperti tadi. Lalu, solusi untuk masalah ini berarti kita harus punya sistem yang bisa menangani skalabilitas. Artinya, ketika datanya bertambah, sistem atau aplikasi dapat menangani itu. Lalu, ketersediaan data. Kapanpun kita minta, kapanpun kita cari, datanya ada. Ada lagi security ya. Ini tadi, apakah data yang sudah kita buat itu aman atau tidak? Nah, solusi-solusi ini itu sudah ada di dalam sebuah database. Sekarang kita balik lagi ke database. Apa itu database? Nah, banyak dari kita yang suka salah mendefinisikan sebuah database. Banyak yang bilang database itu seperti ini. Oracle misalkan, MySQL, kemudian SQL Server, PostgreSQL, atau bahkan yang sekarang itu namanya MongoDB. Nah, sebetulnya ini bukan database ya. Walaupun kita misalkan dalam obrolan mungkin sama programmer atau yang bukan programmer, kita bilang ini database. Ya padahal sebetulnya kita harus tahu ini adalah software untuk mengelola database. Jadi database management system. Ini semua adalah database management system, software untuk mengelola database.
Nah, sedangkan database itu sendiri merupakan data di dalam DBMS-nya. Ya itu hati-hati teman-teman ya. Itu masalah terminologi aja. Kadang kita suka salah nyebutinnya. Kita lihat tadi di DBMS, saya bilang ada sebuah software atau aplikasi yang bisa menampung banyak database di dalamnya. Jadi sebetulnya datanya itu ada di dalam database. Aturannya, keamanannya, hak aksesnya itu ada di dalam database. DBMS itu sendiri mampu mengelola banyak database. Nah, di dalam database kita bisa buat keterhubungan antar data selama DBMS-nya termasuk dalam relational DBMS. Ya seperti ini. Misalkan kalau kita lihat RDBMS atau Relation Database Management System ini, pada saat kita membuat database, nanti di dalamnya pasti kita akan membuat tabel. Tabelnya bisa banyak di dalam database-nya. Misalkan aja kita mau buat database sebuah universitas, pasti di dalamnya kita punya banyak tabel. Ada tabel mahasiswa, ada tabel dosen, ada tabel mata kuliah misalkan, dan lain sebagainya. Dan masing-masing tabel tadi bisa kita hubungkan menggunakan sebuah relasi. Relasi nanti akan kita bahas. Nah, database itu sendiri sering sekali digunakan untuk berbagai hal. Misalkan untuk bank. Bank pasti punya database-nya sendiri. Database yang nyimpen nomor kartu, ada nomor rekening, terus nama pemilik kartu juga ada. Kemudian online shop. Online shop seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada juga punya database-nya sendiri. Bisa buat nyimpen data user, data produk, atau data transaksi. Universitas juga tadi. Kemudian ada hotel, bandara, dan lain sebagainya. Banyak juga dari perusahaan besar seperti Google, Microsoft, Facebook yang pakai database untuk bisnisnya. Ada banyak alasan kenapa kita perlu menggunakan database. Beberapa juga sudah saya sebutkan di slide sebelumnya. Kelebihannya, yang pertama yaitu masalah speed. Saat kita menggunakan database, pengambilan data dapat dilakukan lebih cepat ketimbang saat kita menggunakan Notepad atau Excel. Nah, ini dikarenakan database memiliki kemampuan untuk mengelompokkan, mengurutkan, bahkan memperhitungkan data secara matematis. Dengan ini, maka proses pengambilan data dapat dilakukan secara cepat. Walaupun mungkin sekarang nggak kelihatan, tapi ketika kita coba terjun langsung, atau coba langsung, efeknya bakal berasa. Terus ada space. Saat kita menggunakan database, jumlah storage yang kita butuhkan itu tidaklah sebanyak saat kita menggunakan Excel. Saat kita menggunakan database, kemudian kita memiliki tabel yang memiliki 3000 data atau 3000 baris, itu akan memakan tempat sekitar 1 MB saja. Berbeda saat kita menggunakan Excel. Kemudian yang ketiga yaitu masalah akurasi. Nah, saat kita mencoba untuk memasukkan data di database misalkan, saat memasukkan data, database akan mengecek secara ketat dan pasti tentang data yang kita masukkan. Mulai dari tipe datanya, unik atau tidaknya data, dan lain sebagainya. Ada lagi ketersediaan data. Dengan adanya database, kita dapat melakukan pembackupan data, memfilter data apa saja yang kita perlukan, dan apa saja yang perlu kita backup. Oleh karena itu, database sangat cocok untuk pertumbuhan transaksi suatu organisasi dari waktu ke waktu yang kedepannya pasti akan membutuhkan media penyimpanan yang lebih besar, tergantung bisnis organisasi tersebut. Kemudian masalah security. Seperti yang sudah dijelaskan di slide-slide sebelumnya, dengan menggunakan DBMS sebagai pengelola database, kita dapat memberikan hak akses kepada pengguna yang lain atau kepada anggota tim lah contohnya. Oleh karena itu, database dapat kita kelola dengan mudah sesuai kebutuhan kita, dan lain sebagainya. Dari kelebihan yang saya sebutkan tadi, kayaknya database itu sudah sangat luar biasa membantu ya. Walaupun database sendiri itu pasti ada kekurangannya. Contohnya kekurangan pertama, yaitu lebih mahal. Nah, lebih mahal yang saya maksud ini apa? Nah, saat kita sudah punya bisnis yang menggunakan database, semakin lama kita menggunakan database, maka kita juga membutuhkan sumber daya yang tinggi. Kita juga perlu melakukan perawatan secara berkala. Nggak mungkin kita bikin database, bikin tabel, terus dibiarin. Nggak seperti itu. Kemudian proses backup database itu nggak secepat kita copy paste terus selesai. Nggak. Saat kita melakukan backup, database akan melakukan proses matematis yang membutuhkan waktu cukup lama.
tergantung jumlah datanya. Terus ada sensitivitas data. Misalkan kita punya database production, terus kita punya banyak tabel, yang tabelnya itu saling bergantung pada tabel yang lain. Terus kita coba update atau hapus beberapa data secara manual. Data yang lain otomatis akan bisa terkena imbasnya. Ini sangat berpengaruh sekali untuk bisnis kita kalau kita asal-asalan dalam mengelola database. Terus yang terakhir yaitu pengelolaan database butuh seorang ahli, karena database itu sendiri sangatlah kompleks, tidak sembarang orang bisa menanganinya, terutama dengan berbagai macam resiko, sehingga hanya orang ahli saja yang bisa menanganinya. Nah, itu kekurangan saat kita menggunakan database. Kemudian kita masuk ke ERD atau Entity Relationship Diagram. Seperti namanya, yaitu diagram hubungan antar entitas atau antar tabel. Nah, ERD ini adalah diagram struktural yang nantinya akan kita gunakan untuk mendesain sebuah database. Dalam membuat sebuah database, kita perlu mendesain atau merancang struktur dan hubungan antar tabel di dalam database. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa kita harus mendesain ERD-nya dulu? Kenapa kok nggak langsung bikin database, terus bikin tabel, terus langsung dipakai? Nah, ini dikarenakan saat kita mendesain ERD, terus kita implementasikan ke dalam database kita dapat membuat performa aplikasi atau database kita itu semakin bagus. Di database, kita kan dapat mengeksekusi perintah SQL. Nah, dalam mengeksekusi perintah atau query, ada sebuah aturan kalau kita harus bisa sebisa mungkin mengeksekusi perintah dalam satu query. Semakin banyak kita melakukan query, maka aplikasi atau database kita akan semakin berat, di mana ini akan mempengaruhi bisnis yang nantinya mungkin akan kita buat. Dalam mendesain ERD, kita perlu tahu simbol-simbol yang biasa digunakan dalam mendesain sebuah ERD. Yang pertama ada persegi panjang. Ini melambangkan sebuah entitas atau biasa kita sebut dengan tabel. Kemudian ada belah ketupat, ini melambangkan sebuah relasi. Contohnya, entitas yang satu memiliki banyak entitas dua. Terus ada oval atau lingkaran, melambangkan atribut dari sebuah tabel atau entitas. Contohnya tabel mahasiswa punya atribut nama, email, jurusan, dan sebagainya. Terus ada garis yang menghubungkan antar entitas, relasi, dan atribut. Contoh ERD-nya seperti ini. Ini adalah ERD dari project saya yang sebelumnya. Ada 3 tabel atau entitas. Yang pertama ada tabel users, terus ada tabel transaksi, dan juga ada tabel transaction status atau status transaksi. Nah, tabel ini bisa dilihat kalau mereka itu saling terhubung. Kita coba lihat kalau user bisa melakukan banyak transaksi. Nah, transaksi sendiri itu terhubung ke status transaksi. Dari properti status ID, nanti kita akan join ke ID di status transaksi. Begitu juga dengan user ID akan join ke tabel users di properti ID ini. Nah, bisa dilihat kalau ini semua cukup sederhana dan saling terhubung. Dan bisa kita prediksi kalau query-nya nanti akan sangatlah sedikit, yang nantinya akan membuat performa aplikasi kita menjadi semakin cepat. Baik, mungkin itu ya, sampai di sini dulu videonya. Cukup panjang video kali ini menjelaskan mengenai database dan ERD. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan, dan juga kalau saya ada salah kata atau informasi yang saya jelaskan ada yang kurang benar, saya minta maaf. Kalau begitu, sekian dan sampai jumpa di video berikutnya.